Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Elzapa Studio. Semoga yang nonton video ini ya saya doakan sehat selalu. Kali ini kita masih seputar proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan sudah sampai pada pemetaan dimensi, tema, alokasi waktu. Nah, di sini di dalam buku panduan kita itu sudah ada contohnya ini teman. Contoh pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek profil. Di sebuah sekolah dasar, Kepala Satuan Pendidikan dan tim fasilitator memutuskan, ini melalui rapat penetapan tema, bahwa di tahun ajaran berjalan, dimensi profil pelajar Pancasila yang akan difokuskan adalah, ini terdiri ya, berkebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis. Jadi ini menetapkan tiga dimensi. Sementara tema proyek profil pilihannya adalah, nah, 3 dimensi itu ini untuk penerapannya dalam 3 tema, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Pemilihan dimensi dan tema tersebut berangkat dari kondisi dan kebutuhan sekolah. Berangkat dari hal tersebut, tim fasilitator yang bertugas di kelas 5 kemudian memetakan kegiatan proyek profil di kelasnya sebagai berikut. Ini adalah hasil pemetaannya. Waktunya bisa kita lihat, ini 80, 100, dan 72. Berarti ada 252 dalam 1 tahun. Kemudian temanya ini mengambil 3 tema. Yang pertama adalah kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan kewirausahaan. Nah, dari tema ini proyeknya di sini, ini tema kearifan lokal, ini proyeknya menjadi proyek pertama. Cuma di sini belum ada namanya proyek apa gitu. Bhinneka Tunggal Ika menjadi proyek kedua. Ya meskipun nama proyeknya atau topiknya itu belum ada di sini. Tapi nanti akan saya kasih contoh yang sudah ada topiknya. Kemudian kewirausahaan menjadi proyek ketiga. Untuk dimensinya, kearifan lokal dimensinya berkebinekaan global, bergotong royong. Berarti ini yang diambil di proyek 1 itu ada 2 dimensi. Tadi di sini kan ada berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis ya. Ada 3 dimensi dalam 1 tahun ya yang mau diambil gitu ya. Kemudian untuk proyek yang kedua itu temanya Bhinneka Tunggal Ika. Lah ini diambil 3-tiganya. Berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis. Kemudian di tema ketiga, kewirausahaan, dimensinya hanya 2, yaitu bergotong royong dan bernalar kritis. Jadi di sini fokusnya adalah pada dimensi berkebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis. 3 dimensi itu diterapkan dalam 1 tahun. Seperti ini petanya. Nah, kemudian saya contohkan yang dari 1 tahun itu dibuat per semester. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah dibuat per semester. Kalau tadi kan 1 tahun yang fokusnya ada 3 dimensi dan mengambil 3 proyek atau 3 topik. Nah, ini saya contohkan yang 2 tema dan 2 topik ya. Sekarang saya contohkan 2 tema dan 2 topik. Pemetaan dimensi, tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya mengurangi dan mengolah sampah. Alokasinya 126 JP. Nah, di sini dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini
dimensinya ini. Dan dimensinya ada 3 ya, dimensi beriman, kreatif, dan gotong royong. Untuk dimensi beriman, ini sudah lengkap dengan elemennya. Elemennya akhlak kepada alam, subelemennya apa, dan sudah sampai pada target atau capaian fasenya. Kemudian dimensi kreatif, elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Menghasilkan subelemennya sama, menghasilkan karya dan tindakan orisinil, kemudian targetnya sudah ada. Dimensi ketiga, gotong royong. Elemennya kolaborasi, subelemennya kerjasama, targetnya menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Ini pemetaan dimensi pada semester 1 ya. Temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya mengurangi dan mengolah sampah. Kemudian pemetaan dimensi pada semester 2. Sekali lagi kalau yang ini contohnya adalah mengambil 2 tema, 2 topik. Pemetaan dimensi tema kearifan lokal. Kemudian topiknya kuliner tradisional Jawa Tengah. Alokasinya 126 JP. Dimensinya ada bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Bernalar kritis, saya bacakan yang belum aja ya. Tadi kan untuk kreatif dan gotong royong sudah. Nah sekarang yang belum ada aja. Bernalar kritis, kemudian ini elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Targetnya ini. Jadi ini penekanannya pada dimensi ada 4 ya. Kalau di sini ya, ada 4 dimensi yang ditekankan. Yang diambil itu diterapkan dalam 1 tahun, yaitu gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan beriman. Seperti itu teman-teman. Jadi ini pemetaan ini diperlukan karena nanti juga dimasukkan di dalam modul ajarnya. Demikian, semoga teman-teman memahami, dan sumber pembuatan pemetaan ini sekali lagi dari SBSKAAP, baik yang nomor 9 maupun yang nomor 31 itu yang terbaru tahun 2024. Isinya untuk pemetaan, untuk dimensi, elemen, dan lain sebagainya boleh dikatakan sama. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.